Saingi dolar AS, Rusia dan negara-negara BRICS bakal produksi mata uang cadangan internasional baru. Kerjasama negara-negara BRICS yakni Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan akan semakin kuat. Kini Rusia bernama negara BRICS tersebut tengah bersiap untuk menciptakan mata uang cadangan internasional. Mata uang cadangan internasional yang akan dibuat Rusia bersama BRICS ini akan menjadi saingan dolar Amerika Serikat. Menurut analis, mata uang cadangan internasional ini dimaksudkan untuk menyaingi dolar Amerika Serikat dan mata uang hak penarikan khusus SDR Dana Moneter Internasional atau IMF. Diketahui pada konferensi tingkat tinggi ke-14 akhir Juli 2022 yang lalu, negara anggota BRICS, Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan membahas sejumlah permasalahan global. Selama pelaksanaan KTT, BRICS ini memimpin Rusia Vladimir Putin juga mengumumkan kelima negara anggota BRICS berencana mengeluarkan mata uang cadangan internasional baru. Dilansir dari Bitcoin News, dengan kesempatan tersebut, Putin mengatakan tentang masalah menciptakan mata uang cadangan internasional berdasarkan sekerancang mata uang negaranya sedang ditinjau. Putin siap bekerja sama secara terbuka dengan semua mitra yang adil. Selain itu, Putin juga mengungkapkan Turki, Mesir, dan Arab Saudi sedang pertimbangkan untuk bergabung dengan BRICS. Langkah BRICS ini diyakini analis adalah untuk menciptakan mata uang cadangan internasional. Ini sebagai upaya untuk melemahkan dolar Amerika Serikat dan SDR IMF. Ini akan memungkinkan BRICS untuk membangun lingkup pengaruh dan unit mata uang mereka sendiri di dalam lingkup itu. Sementara, berita mengenai mata uang cadangan yang dibuat BRICS mungkin mengejutkan beberapa orang. Namun laporan khusus tentang negara-negara anggota BRICS yang ingin melawan dolar Amerika Serikat telah dilaporkan selama beberapa kali. Pada akhir Mei 2022 yang lalu, sebuah laporan dari Global Times mencatat para anggota BRICS didesak untuk mengakhiri ketergantungan mereka pada dominasi global dolar Amerika Serikat. Pada bulan ini saja Vladimir Putin menjelaskan hubungan bisnis Rusia dengan negara-negara BRICS telah meningkat. Kontak antara kalangan bisnis Rusia dan komunitas bisnis negara-negara BRICS telah meningkat. Presiden Rusia ini mencatat toko detail India akan dibuka di Rusia dan mobil serta perangkat keras Cina akan diimpor secara teratur. Selain Afrika Selatan, Rusia juga akan meningkatkan bantuan asing dan mengirimkan senjata ke negara-negara Afrika Sub-Sahara. Pada Forum Ekonomi Internasional di St. Petersburg tahun ini, dalam pidatonya yang berdurasi 70 menit, Putin mengatakan AS telah menguasai sistem keuangan dunia selama bertahun-tahun. Sedangkan dalam pidato 2 tahunannya, Putin mengatakan kepada duta besar Rusia bahwa kekuatan ekonomi pihak barat telah melemah. Bersiaplah untuk setiap perkembangan situasi, bahkan untuk perkembangan yang paling tidak menguntungkan. Sementara itu, Bloomberg menerbitkan laporan pada bulan Juni lalu mengenai KTT BRICS dan mencatat Presiden China Xi Jinping menyatakan NATO berupaya memusuhi Federasi Rusia guna menyampaikan negara-negara tertentu yang mendukung eksploitasme akan goyah karena penderita kerendahan keamanan. Ekspolilisme adalah istilah yang merujuk kepada anggapan bahwa suatu negara atau bangsa itu lebih istimewa dan spesial dibandingkan dengan negara atau bangsa lain. Xi Jinping mengungkapkan tentang politisasi, instrumentalisasi, dan persenjataan ekonomi dunia menggunakan posisi dominan dalam sistem keuangan global untuk menjatuhkan sanksi secara sembarangan. Hanya akan menyakiti orang lain serta melukai diri sendiri, membuat orang-orang di seluruh dunia menderita. Mereka yang terobsesi dengan posisi kekuatan memperluas aliansi militer mereka dan mencari keamanan mereka sendiri dengan mengorbankan orang lain hanya akan jatuh ke dalam teka-teki keamanan. Penguatan negara-negara BRICS telah berlangsung sebelum konflik di Ukraina dimulai. Pada tahun 2014, Rusia sepenuhnya mengembangkan sistem for transfer of financial message dan kemudian sistem pembayaran MIR diluncurkan. Pada tahun yang sama, sebagai tanggapan atas pencaplokan Crimea, Rusia menimbun emas dalam jumlah yang besar. Dua negara ini telah meningkatkan pembelian cadangan emas mereka beberapa tahun sebelum perang Ukraina dimulai. Bank Rusia juga bergabung dengan sistem pembayaran antar bank lintas batas atau CPS yang diluncurkan China, sehingga memudahkan kedua negara untuk bergadang. Sementara itu, sejak Perang Dunia I, dolar Amerika Serikat telah menjadi mata uang cadangan global dan AS muncul sebagai kreditur internasional terbesar. Maju lebih cepat di hari ini, USD masih menjadi mata uang paling kuat. Indeks mata uang dolar AS naik lebih dari 10% tahun ini dan melampaui mata uang kuat lainnya seperti yen Jepang. Namun rubel Rusia telah menjadi pesaing kuat dolar Amerika Serikat tahun ini dan menjadi salah satu mata uang flat dengan kinerja terbaik pada tahun 2022.
Kepala Kelompok Riset Pasar di Goldman Sachs, Kamaskia Trivedi, menekankan melonjaknya inflasi dan kenaikan suku bunga oleh Federasi Reserve atau The Fed adalah dua permasalahan yang sulit dihadapi pasar keuangan. Namun analis Goldman Sachs berpikir dolar Amerika Serikat setidaknya untuk saat ini akan tetap kuat. Di tengah perang dan gelombang sanksi yang menerpa Rusia akibat invasi ke Ukraina, Vladimir Putin justru muncul dengan kekuatan baru bersama negara-negara sekutunya. Negara-negara menjadi sekutu Rusia termasuk negara besar dari beberapa benua diantaranya China, India, Brasil, dan Afrika Selatan. Kemudian Presiden Rusia Vladimir Putin dengan para sekutunya itu sekaligus unjuk gigi atas gempuran sanksi yang dilakukan Amerika Serikat dan sekutunya akibat perang di Ukraina. Ya, Presiden Vladimir Putin bertemu dengan sekelompok pemimpin dunia terkemuka pada 23 Juni 2022 yang lalu. Ini jadi sebuah pengingat bahwa Rusia masih memiliki sekutu yang kuat meskipun ada reaksi keras internasional terhadap invasi ke Ukraina. Dilansir dari Insider, Putin menghadiri pertemuan virtual aliansi BRICS pada Kamis 23 Juni yang lalu. Sebuah kelompok yang terdiri dari Rusia, India, China, Brasil, dan Afrika Selatan yang didirikan pada tahun 2009. Para pemimpin menulis pidato pro rekaman pada Rabu 22 Juni 2022 yang lalu. Semuanya berjalan tanpa kritik terhadap invasi Rusia ke Ukraina. Baik Brasil, Afrika Selatan maupun India tidak menyebutkan nama Ukraina. Presiden China Xi Jinping bahkan mengatakan pendapat tentang referensi terselubung AS dan NATO. Krisis Ukraina telah kembali menyembunyikan alarm bagi umat manusia. Negara-negara pasti akan berakhir dalam kesulitan keamanan jika mereka menempatkan kepercayaan itu buta. Putin juga mengumumkan bahwa negara-negara tersebut telah memperdalam hubungan pada saat ekonomi Rusia telah dirusak sanksi Barat. Setelah invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari, AS, Inggris Raya, Uni Eropa, dan beberapa negara lain memberi sanksi kepada bisnis dan identitas Rusia. AS dan Uni Eropa melarang impor minyak Rusia, mengalihkan arus perdagangannya ke negara-negara BRICS dan mitra internasional yang dapat diandalkan lainnya. Akibatnya Putin mengatakan perdagangan dengan China, India, Brasil, dan Afrika Selatan melonjak 38% dalam 3 bulan pertama tahun ini. Mitra Barat mengabaikan prinsip-prinsip dasar ekonomi dasar, perdagangan bebas, pasar, dan pengembalian pribadi yang tidak dapat diganggu-gugat. Pertemuan BRICS adalah pengingat nyata bahwa Rusia masih memiliki teman yang sangat kuat di China, India, Brasil, dan Afrika Selatan. Meskipun dikucilkan dan dihukum secara finansial oleh Barat, BRICS pun tetap menutup mata terhadap invasi Rusia ke Ukraina dan dampaknya tidak akan pernah mengutuk Putin.